Halo semuanya, perkenalkan saya Aurania Nabila dengan NIM 122 dari kelas Sistem Mikroelektromekanik kelas RA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pribadi saya dengan judul MEM Simulation in the Design of Wireless Health Device Body Area Network Android Application Beside Multisensor dengan dosen pengampu Ibu Retno Maharsi, SSI MSI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latar belakang, tujuan, metode, hasil analisis, dan kesimpulan. Latar belakangnya yaitu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 150 juta dan angka penularan yang sangat tinggi mengharuskan tenaga kesehatan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat. Dalam konteks ini, penciptaan alat pemantauan kesehatan tanpa kontak fisik menjadi krusial untuk mencegah penyebaran virus yang umumnya terjadi melalui interaksi fisik dan droplet. Memanfaatkan teknologi Wireless Body Area Network, penelitian ini bertujuan untuk mendesain alat kesehatan multisensor yang dapat melakukan pemantauan tubuh secara real-time dengan menggunakan platform berbasis Android. Alat ini juga dirancang secara otomatis untuk mendeteksi berbagai parameter kesehatan seperti suhu tubuh, tekanan darah, denyut jantung, kadar oksigen dalam darah. Selanjutnya itu tujuannya ada 3. Yang pertama, merancang dan mengembangkan sistem pemantauan kesehatan berbasis Wireless Body Area Network untuk mendeteksi tanda-tanda vital pasien secara real time, menguji keandalan dan stabilitas sistem dalam melakukan pemantauan kesehatan, serta mengirimkan data secara otomatis ke server dan aplikasi Android. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dengan memungkinkan tenaga medis untuk memantau pasien dari jarak jauh tanpa perlu kontak langsung. Nah, metode yang digunakan itu meliputi perancangan sistem, pengumpulan data, pengujian, dan analisis hasil. Sistem ini dibangun menggunakan Wireless Body Area Network dengan berbagai sensor medis untuk mengukur suhu tubuh, tekanan darah, detak jantung, dan kadar oksigen di dalam darah. Sensor-sensor ini terhubung ke microcontroller yang mengirimkan data secara real-time ke aplikasi Android melalui jaringan nirkabel. Nah, hasilnya yang pertama itu ada sistem monitoring kesehatan multisensor berbasis Android. Di sini terdapat gambarnya. Nah, gambar tersebut itu menunjukkan diagram sistem monitoring kesehatan berbasis IoT yang menggunakan Node MCU sebagai pemrosesan data yang bekerja dengan mengumpulkan data kesehatan pasien melalui berbagai sensor seperti sensor detak jantung, oksigen dalam darah, suhu tubuh, dan tekanan darah. Data dari sensor ini kemudian dikirimkan ke Node MCU yang berfungsi sebagai microcontroller dengan konektivitas Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat ke cloud server. Nah, hasil yang kedua itu ada skema rangkaian keseluruhan. Di sini terdapat rangkaiannya. Sistem ini menggunakan microcontroller sebagai yang berguna itu untuk sebagai pemrosesan data. Microcontroller ini menerima input dari berbagai sensor dan mengontrol aktuator melalui driver motor. Beberapa sensor yang terlihat termasuk sensor suhu, tekanan, atau sensor detak jantung yang terhubung ke microcontroller melalui jaringan data digital dan analog. Data yang diperoleh dari sensor ini kemudian dikirimkan ke layar LCD-nya yang berfungsi sebagai template informasi real-time bagi pengguna. Selanjutnya itu hasilnya yang kedua ada blok diagram sistem perangkat keras hardware. Nah, di sini terdapat 4 pembagian yaitu MPX 5050GP sebagai sensor tekanan darah, MAX 30-100 sebagai sensor detak jantung dan kadar oksigen dalam darah, dan MLX 9614 sebagai sensor suhu tubuh, motor driver LM298 sebagai motor DC dan solenoidnya yang dikirimkan ke Node MCU sebagai server dan aplikasi Androidnya. Selanjutnya itu ada blok diagram sistem perangkat lunak softwarenya yang dimulai dari start, inisiasi sensornya, pembahasan sensornya, pengiriman sensornya, lalu setelah terkirim apabila ditolak kembali lagi ke melihat sensornya itu dan pembahasan sensornya. Jika sudah berhasil, data itu akan disimpan ke server dan menempelkan data sehingga data tersebut selesai. Nah, manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, memungkinkan pemantauan kesehatan secara real time melalui pengukuran detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan kadar oksigen dalam darah. Yang kedua, mengurangi kebutuhan pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan dengan memungkinkan tenaga medis memantau pasien dari jarak jauh. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi tenaga medis dengan otomatisasi pencatatan data kesehatan pasien secara digital. Nah, kesimpulannya, mengukur tanda vital secara seperti suhu tubuh, tekanan darah, detak jantung, dan kadar oksigen dalam darah secara real time, serta mengirimkan data ke aplikasi Android melalui jaringan nirkabel. Dengan adanya fitur pemantauan jarak jauh ini, alat ini dapat mengurangi kebutuhan kontak langsung antara pasien dan tenaga medis sehingga menjadi solusi efektif terutama dalam situasi pandemi atau kondisi medis yang memerlukan pemantauan intensif. Selain itu, integrasi dengan teknologi Internet of Things atau IoT memungkinkan penyimpanan dan analisis data kesehatan untuk keperluan diagnostik lebih lanjut sehingga mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih akurat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini juga akan berjalan dengan stabil dan akurat serta memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut dalam dunia medis. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.